kamu dimanapun kamu berada ya, buat teman-teman Scorpio dan teman-teman cross watchernya Scorpio ya, ataupun teman-temannya, tetangganya, ataupun siapalah ya. Kali ini kita ke Scorpio ya. Kalian boleh lihat di sisi sebelah kanan ini ada tulisannya. Jadi itu adalah zodiak yang akan terbaca ya. Dan bacaan kali ini adalah tentang keambiaran. Enggak sih ya. Tapi tentang sikap diamnya seseorang, teman-teman ya. Sebel gak sih kamu kalau misalkan kamu tuh didiemin orang tanpa kamu tuh merasa salahnya tuh di mana gitu ya, padahal ya sebenarnya kamu juga udah tahu ya salahnya di mana, cuman kadang-kadang aja ya kayak apa sih, kayak sengaja gitu ya. Entah sengaja apa nggak sengaja. Kita bakal lihat ya diamnya dia ya, ataupun apapun yang dia pikirkan ya pada saat ini bacaan kali ini ya, untuk kamu semua teman-teman Scorpio ataupun cross watchernya Scorpio ya. Yang masih belum ada subscribe di channel Oracle Card Indonesia ataupun Oracle Card Indonesia Soul Story atau Oracle Card Indonesia Sound Therapy, yuk segera mari subscribe, karena apa, sayang banget kalau misalkan kalian lewatkan ya. Dan buat kamu yang masih belum pada tahu Kak gimana sih caranya buat private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, gampang ya. Caranya adalah kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, atau ya kalian boleh lihat di bio Oracle Card Indonesia ataupun di deskripsi dari masing-masing videonya Oracle Card Indonesia, yaitu ada nomor WhatsApp-nya aku teman-teman ya, dan ada di sana, silahkan dikontak ya, nanti akan diarahkan bagaimana cara pembayarannya dan sebagainya ya. Oke teman-teman Scorpio, bacaan ini buat kalian semua. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so every play have a beautiful word for you. Right, yuk kita lihat. Orang ini ya punya hubungan apa sih sama kamu ya? Kita lihat. Belum udah begini ya kan ya. Hubungan-hubungan yang kaitannya dengan sebuah perubahan, tapi bolak-balik gitu lagi. Ya ini hubungan yang nggak move on teman-teman ya, udah tahu salah tapi dilakuin terus gitu ya. Besar kemungkinan ini adalah hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah punya pasangan ya, ataupun kamu nggak tahu gitu kan, ternyata dia udah punya pasangan, terus dikasih kayak bayang-bayang ilusi gitu doang bahwa ya kok aku lagi ada masalah nih sama pasangan aku dan sebentar lagi aku akan biasa kan dia begitu ya. Cuman bisa buat dapet ini aja perhatiannya kamu gitu, juga banyak kayak begitu. Tapi ini bolak-balik kamu maafkan, dan bolak-balik kamu pikirin kayak masuk akal deh gitu kan, jalan lagi gitu, ntar gitu lagi ada masalah lagi, ntar gitu lagi gitu ya. Entah begitu teman-teman ya, dia udah punya pasangan atau dia sering kali ya ketika jalan sama kamu mungkin dia cheating atau apa, dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali ya. Jadi ini seputar-putar hubungan-hubungan yang susah ya, hubungan-hubungan yang penuh bahaya, yang kamu udah tahu sebenarnya nggak worth it gitu kan ya untuk dipertahankan, tapi ya karena ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, janji-janji manisnya dia ya, kamu tetap pertahankan di sana. Nah seperti itulah teman-teman hubungan ini ya, hubungan yang sulit. Tapi kamu pilih lagi ya, seperti itu. Nah kalau misalkan dilihat karena apa sih ya, karena cinta. Wah, tapi cintanya ini membuat fluktuatif di emosi ya, emosinya kamu atau emosinya dia, jadi bener-bener fluktuatif banget. Saling mencintai yes ya, tapi saling emosi-emosian juga banget, dan akhirnya jadi apa, jadi hubungan yang benar-benar sangat-sangat toksik sekali ya, sangat toksik sekali. Kebayang nggak? Cinta sih dasarnya gitu kan, tapi cintanya ini sungguh mengikat gitu, cintanya ini sungguh buat sesek, cintanya ini pada akhirnya bikin apa, bikin emosi, bikin naik darah, bikin hal yang toksik, akhirnya saling menyakiti, baik kamu merasa disakiti sama dia ataupun dia juga merasa disakiti dengan kamu.
Kebayang gak sih kamu menjalin suatu hubungan dengan orang yang penuh dengan luka gitu kan, dia pernah luka tapi masih belum sembuh dan dia mencoba untuk berbagai macam obat termasuk obatnya adalah kamu gitu kan ya, tapi nggak kunjung sembuh. Karena apa? Karena dia nggak memutuskan untuk sembuh. Demikian juga ketika kamu bertemu dengan dia, kamu pun juga punya luka gitu kan dan masih belum sembuh dan terluka lagi terus menerus. Kalian berdua berpikir bahwa kalian adalah obat for each other gitu kan, kamu ke dia, dia ke kamu. Tapi kalau kayak begitu tuh malah justru ini hubungan bener-bener toksik banget teman-teman ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah ya warna dari hubungannya kalian. Kita lihat ya ciri-ciri orangnya tuh seperti apa sih. Penuh dengan rahasia banget. Kalau dibilang pengalamannya banyak teman-teman, sangat banyak. Tapi saking banyaknya, banyak juga yang tersimpan, terpendam dan enggak nggak bisa diomongin juga ya sama kamu. Jadi kalau misalkan di depan kamu tuh bisa yang namanya jadi pribadi A gitu ya, tapi ternyata dia itu pribadinya pribadi B gitu. Jadi memang agak sulit ya, agak susah teman-teman. Kalau kita bicara apalagi kalau misalkan orang ini punya karakter yang di luar sama di belakang tuh berbeda gitu ya, joker face gitu ya. Ternyata sancur itu ya tuh ya. Pengalamannya banyak, tapi ini orang yang nggak bisa apa adanya gitu. Orang yang nggak bisa terbuka. Selalu akan ada layer-layer lah rahasia di hidupnya dia yang nggak akan diomongin gitu loh sama kamu ataupun sama orang lainnya sih teman-teman ya, kayak gitu. Kita lihat di sini ada Gemini, Virgo ya. Gemini, Virgo, ada Taurus dan juga ada Capricorn ya. Pilihannya adalah seperti itu teman-teman ya. Gemini, Virgo, Taurus atau Capricorn ya. Kurang lebih orangnya rahasianya luar biasa dan kalau dibilang banyak ngomong iya teman-teman ya, tapi actionnya agak sedikit kurang. Kreatifnya banyak tapi dalam hal-hal tertentu ya, tidak semua gitu loh. Jadi misalkan gitu dia sukanya kerjaan A, ya udah dia kan kreatif di situ aja ya. Kalau yang lain mah enggak gitu. Ini orangnya memang pasif ya, emang agak sedikit pasif ya. Orientasi pada seksualitas juga orang ini cukup wow ya, seperti itu. Wah. Nah, kalau kita lihat ya, perasaannya dia sebenarnya sama kamu tuh apa sih ya? Dia juga banyak takut ya, teman-teman ya. Dia juga banyak ketakutan karena dia merasa bahwa kamu tuh orang yang nggak gampang banget dibodohin gitu. Dan dia nggak pernah tahu yang namanya dalamnya hatinya kamu tuh kayak apa tuh nggak pernah tahu gitu. Mungkin kalau orang lain lebih gampang gitu ya. Tapi kalau kamu tuh spesial gitu, dimana dengan kamu dia nggak bisa main-main gitu, dengan kamu dia nggak tahu dalamnya hatinya kamu dan pikirannya kamu tuh kayak apa gitu loh, salah-salah begini, salah-salah begitu. Dan sepertinya beberapa teman-teman juga menghadapi problem di mana dia mungkin bergantung secara ekonomi sama kamu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kendalinya itu sebenarnya ada di kamu gitu, power atau controlnya itu ada di kamu teman-teman, sehingga dia nggak berani macem-macem ya. Kebayang gak sih kalau secara keuangan dependen banget gitu kan ya sama kamu ya. Di depan sama di belakang pastinya agak sedikit berbeda ya. So sad banget gak sih kalau cerita kayak begini nih. Nah sekarang kita lihat ya, diamnya dia ini ya sebenarnya karena apa sih, apa yang dia pikirkan ya lebih tepatnya mungkin. Kalaupun dia diam ataupun dia tidak diam, tapi kita coba lihat apakah ya pikiran yang dia inginkan pada saat ini ya, inginnya. Nah ini dia berada di satu lingkungan yang kalau dibilang lingkungan yang cuman having fun doang gitu kan ya, iyalah ya. Ini sebenarnya kepingin gak sih dipahami, dia kepingin sekali dipahami, kepingin banget gak sih melangkah ke hidup yang jauh lebih luar biasa. Iya kepingin, tapi sayangnya lingkungan kurang mendukung ya. Dan kalau dibilang secara kapasitas atau secara talent ya nggak ada teman-teman ya cuman gitu-gitu doang ya, kreatif hanya untuk di satu bidang aja gitu kan. Dan kebetulan bidangnya nggak terlalu
Ini ya sebenarnya kepingin move on dia, tapi dia bingung caranya tuh kayak apa gitu. Kepingin yang namanya berubah, kepingin jauh lebih baik, tapi bingung mau mulai dari mana. Karena dia juga tahu bahwa secara kapasitas dia kurang gitu loh. Jadi diemnya dia, apa yang dia pikirkan, dia ingin berubah ke arah yang jauh lebih baik, ingin keluar dari lingkungan-lingkungan yang kayak ya having fun dan sebagainya dan lain-lain yang toksik yang nggak membuat dia maju dalam hidup. Kepingin sekali dia lepaskan, tapi kayak dayanya itu kayak nggak ada gitu loh teman-teman ya. Lalu apa yang akan terjadi dengan kalian, artinya hubungan kalian berdua ya, kita lihat di sini. Oke. Jelas ada ketidakseimbangan, iya ya, ada pembuktian diri di mana kemungkinan besar ada beberapa hal yang mungkin menyakiti hati, entah itu dari dia atau entah itu dari kamu ya. Tapi yang jelas ada kata-kata yang menyinggung perasaan di mana ego, yang kayak nendang ego gitu loh, salah satu dari kalian yang membuat ada yang namanya nantinya pengkhianatan atau perasaan-perasaan merasa diperlakukan tidak adil. Ingat ya teman-temannya bahwa pengkhianatan itu bukan berarti harus ada orang lain ya, atau selingkuh atau apa. Yang kali ini ya, walaupun di cerita awal seperti itu teman-teman, tapi yang kali ini pengkhianatannya ini lebih ke kayak gini loh. Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi gila ya nggak dianggap sama sekali. Yang kecil-kecil aja nggak dianggap, cuman receh doang. Yang dia lihat cuman yang gede-gede. Padahal ya sama ini aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah luar biasa ya. Ini kayak titik balik gitu loh teman-teman ya, titik baliknya seperti itu. Jadi ada ego di sana, ada ego yang ingin membuktikan bahwa gue bisa kok, kalau gue mau, gue bisa kok jauh lebih baik gitu kan. Ada ego di sana. Dan akan seperti apakah hubungan kalian ya? Ada perpisahan iya, tapi kalau misalkan buat kalian yang sudah berkeluarga, sudah ada campur tangan keluarga ya teman-teman ya, akal sehatnya itu mulai muncul gitu loh, dimana mungkin fokusnya akan jauh lebih berubah ya, berbeda ya. Ada pilihan-pilihan dimana kayak kemarin-kemarin mungkin sibuk dengan hubungan dan lain-lain sebagainya, sekarang ini lebih banyak fokus ke keluarga atau banyak fokus ke pekerjaan ya, karena ini ada kartu-kartu dimana hubungannya dengan pendidikan dan lain-lain sebagainya sih teman-teman ya. Oke, all the best ya for your choice, apapun yang terbaik, apapun pilihannya kalian pasti terbaik. Kalaupun nggak usah pernah merasa salah dengan apa yang sudah kalian pilih dalam hidup, karena yang namanya salah dan benar tuh nggak ada sebenarnya teman-teman ya. Itu adalah buatan manusia. Salah nggak apa-apa daripada kalian nggak berbuat apa-apa. Seenggaknya dengan berbuat apa-apa, dengan tahu kalian salah, kalian bisa memperbaiki diri menjadi ke arah yang jauh lebih baik gitu. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next Timeless Cinderella Reading dengan semua Oracle Card Indonesia dengan cerita-cerita yang berbeda dan cerita yang jauh lebih menarik yang lainnya pastinya teman-teman ya. Jadi buat kalian stay tune di channel ini dan channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Jumpa lagi ya di suasana yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.